Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita semuanya luar biasa diberkati oleh Tuhan, amin. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kita tanggalkan beban saudara, kita akan fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana ada pada hari ini Tuhan, ini semua oleh karena anugerah. Kami akan memuji-muji namamu Tuhan. Bahkan kami akan mempersembahkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik Tuhan bagi Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, mari kuduskan dan sucikan kami, agar kami boleh layak untuk memuji dan menyembah namamu. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan permohonan kami. Mari yang percaya berkata amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Dia. Dia Allah yang luar biasa. Dia satu-satunya Allah yang menjadi pengharapan kita. Juru selamat saya dan saudara. Amin. Yesuslah pengharapanku. Yesus satu-satunya pengharapan saya dan saudara. Haleluya. Haleluya, Yesus terpujilah namamu. Kami akan terus bermazmur bagi Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus dan rindu aliran sungai-Mu. Demikianlah jiwa kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami pun rindu Tuhan dan haus akan kebenaran firman pada hari ini. Seperti rusa yang
kami Tuhan, bahwa kami tinggal di mana. Kami rindu memuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Naikkan syukur bagi-Mu. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kaulah yang layak disembah. Kaulah yang layak ditinggikan. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Engkaulah Allah kehidupan kami, Engkaulah sukacita kami. Kami berdoa sebentar Tuhan, ketika kami belajar firman Tuhan, biar Roh-Mu sendiri Tuhan yang berkata-kata kepada setiap hati kami. Berkat-Mu atas umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan, hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah bersukacita di masa sukar. Sukacita adalah buah roh, saudaraku. Kita perlu memiliki sukacita itu. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan terambil dari Habakuk. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Hari ini kita akan belajar dari Nabi Habakuk bagaimana bersukacita di masa sukar. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudaraku, apa yang sedang terjadi ketika Habakuk menulis kitab ini? Saat itu terjadi krisis nasional di kerajaan Yehuda. Di dalam masyarakat ada gejolak, ada kelompok yang bertikai, bertengkar, mereka saling menyerang, ada tindakan kekerasan, tindakan kejahatan, kekuasaan menindas orang miskin, tidak ada keadilan, orang jahat berkuasa, menindas orang benar. Mereka bertindak seolah-olah tidak ada Allah. Belum lagi ada ancaman dari luar, invasi dari serbuan bangsa Kasdim, bangsa Babel ke kerajaan Yehuda. Waktu itu, sebagian orang melihat sepertinya Allah telah menarik dirinya dari perkara dunia ini. Tangan Tuhan tidak terlihat, firman Tuhan dilupakan orang. Saat itu Yehuda sedang berada dalam penghukuman Tuhan, sedang masa paceklik, masa di mana kurang bahan makanan, masa sulit dalam perdagangan, masa banyak keterbatasan, masa sulit. Bandingkan dengan kita saat ini yang sedang mengalami pandemi, sudah 1 tahun lebih, 1 tahun setengah kita mengalami pandemi ini, masa yang sulit. Namun dibandingkan dengan Habakuk, apa yang dialami oleh Habakuk, situasi kondisi Habakuk jauh lebih susah daripada kita, saudaraku. Namun kita melihat bahwa Habakuk bisa bersorak-sorak, Habakuk bisa beria-ria. Kenapa dia bisa bersukacita? Kata beria-ria di dalam bahasa aslinya itu gil. Itu bukan hanya sekedar kesejahteraan batin, tetapi bicara soal sukacita yang sambil melompat, sukacita yang sambil menari, sambil berputar-putar. Kok bisa Habakuk dalam keadaan sulit, keadaan sukar, keadaan yang tidak mengenakan, dia bisa bersukacita? Kita akan pelajari, saudaraku. Yang pertama, apa yang bisa membuat Habakuk bersukacita, bergembira, bersenang di masa yang sulit? Yang pertama adalah percaya di dalam Allah yang menyelamatkanku. Habakuk berkata, bersorak-sorak, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, aku beria-ria di dalam Allah. Jadi kata kuncinya ada di dalam Tuhan, di dalam Allah kita bisa
bersukacita, saudaraku, karena kepercayaan bahwa Allah adalah Allah yang menyelamatkanku. Saudaraku, di masa sukar orang percaya hendaknya berdoa kepada Allah. Seperti Habakuk, ketika masa sulit ia berdoa kepada Allah. Habakuk menanyakan kepedulian Allah ketika ketidakbenaran merajalela, ketika kejahatan nampak tidak terkendali. Mengapa Allah tidak berbuat sesuatu? Habakuk berteriak kepada Allah, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa Tuhan, mengapa? Habakuk bertanya kepada Tuhan mengapa, bukan karena Habakuk tidak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, ia percaya kepada Tuhan, karena itu ia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Karena Habakuk tahu Allah punya jawaban untuk setiap permasalahan hidup. Kemudian Allah berkata bahwa aku akan berbuat sesuatu, yaitu akan menghukum kerajaan Yehuda lewat bangsa Babel, bangsa Kasdim. Kemudian Habakuk bertanya lagi, tidak mengerti kenapa kok Tuhan memakai orang jahat menghukum bangsa Yehuda. Saat ia tidak mengerti, ia berdoa lagi kepada Tuhan. Kemudian Allah menjawab dengan pasti bahwa itu akan terjadi dan orang benar akan hidup oleh percayanya. Kemudian di pasal 2, Habakuk berdoa lagi, saudaraku. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudaraku, saat kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah belum menjawab doa kita, ada masa penantian, ada masa penangguhan, ada saatnya kita harus menanti jawaban doa. Kita harus belajar, saudaraku, setiap masa penantian, masa penangguhan itu sebagai sesuatu yang baik. Saat penantian jawaban doa seperti datang berlambat-lambat, jangan cemas, jangan tidak sabaran, jangan jengkel, tapi belajarlah untuk lebih lagi berdoa, lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Penangguhan adalah cara Tuhan untuk membangun sifat kualitas karakter di dalam diri kita, yaitu apa? Membangun kerendahan hati, membangun kesabaran, membangun ketenangan dan kekuatan di dalam diri kita. Allah tidak pernah berkata tunggu sebentar, kecuali Dia bermaksud untuk mengerjakan sesuatu dengan kondisi yang kita hadapi, atau Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kita. Sesungguhnya Allah sedang menantikan untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Jadi bersabarlah jika jawaban Allah tampak lambat, nantikanlah itu, sebab sungguh-sungguh itu akan datang. Saudara perhatikan, kata tangguh dalam bahasa Indonesia itu punya dua arti, saudara. Tangguh yang pertama adalah masa senggang, masa penantian, masa penundaan, masa penangguhan. Tangguh yang kedua punya pengertian kuat, tahan dan sabar menderita, kuat sekali. Jadi kalau Tuhan memberikan penangguhan, tangguh yang pertama, dan saudara saya merespons dengan benar, dengan tetap percaya kepada Tuhan, maka saudara saya akan mengalami tangguh yang kedua, yaitu apa? Menjadi kuat sekali. Sekali lagi, ketika Tuhan mengizinkan saudara saya ada tangguh, ada penangguhan, dan kau merespons dengan benar, dengan tetap percaya kepada Allah, maka itu akan membuat saudara saya menjadi orang yang tangguh, kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudaraku, dalam pasal kedua kitab Habakuk, Allah meyakinkan Habakuk bahwa di dalam dan melalui segala keburukan terjadi, Allah sedang bekerja, Allah sedang berjalan terus menuju suatu hari bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi dasar laut. Jika kita percaya bahwa Allah memang sedang bekerja, Allah sedang berjalan terus dengan rencananya, meskipun ada banyak kesusahan,
di zaman di mana kita hidup, jangan putus asa saudaraku. Dengan tenang kita dapat menanti Tuhan yang mengatur segala sesuatu dari bait-Nya yang kudus. Amin. Ketika engkau tidak melihat tangan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja, saudaraku. Allah berkata kepada Habakuk, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan di dalam zamanmu yang tidak akan kau percayai jika diceritakan. Allah akan menghakimi Yehuda, namun ia juga akan menghakimi bangsa Babel sebagai bangsa penjajah atas kejahatan mereka. Melalui semuanya itu, Allah ingin orang yang benar itu hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu hidup oleh percayanya, itu dikumandangkan oleh Habakuk. Itu juga dikumandangkan oleh Rasul Paulus kitab Roma. Kemudian juga dikumandangkan oleh Martin Luther sang reformator. Orang yang benar itu hidup oleh percayanya. Ketika berbagai kejadian dunia ini saudaraku membuatmu putus asa, tinggalkan berita itu. Baca Alkitab. Renungkan firman Allah. Maka engkau akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Habakuk memanggil semua orang percaya untuk mempercayai Allah, mempercayai kebijaksanaan Allah, mempercayai cara Tuhan, mempercayai jalan-jalan Tuhan. Bandingkan dengan virus corona yang saat ini Tuhan izinkan, saudaraku. Saya percaya ini adalah cara Tuhan. Tuhan sedang bekerja di dalam segala sesuatu, pada akhirnya adalah untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil suara rencana Allah. Amin. Saudaraku, Habakuk bersukacita bukan karena ia menerima berkat jasmani, bukan karena ia mengalami sukses jasmani. Ingat, sedang paceklik saudaraku waktu itu. Tapi Habakuk bersukacita karena percaya bahwa Allah adalah Allah yang menyelamatkannya. Sekalipun dunia sedang krisis saudaraku, Habakuk bisa bersukacita karena ia mendengar firman Tuhan. Karena itulah saudaraku, saudara saya, kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Apakah saudara masih ikut program Badeno? Baca, dengar, nonton Alkitab setiap hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Teruskan saudaraku kebiasaan membaca firman Tuhan setiap hari, supaya saudara saya, kita semua bisa timbul iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang pertama saudaraku, bagaimana kita bisa bersuka cita di masa sukar? Percaya kepada Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, kita belajar dari Habakuk saudaraku. Dikatakan oleh Habakuk, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yang kedua saudaraku, bagaimana Habakuk bisa bersuka cita di masa sukar? Ia menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan hidupnya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya dan menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan, sumber kuasa, sumber keamanan yang membuatnya menjadi teguh dan kuat. Allah menjawab keluhan Habakuk dengan mengatakan bahwa Allah berharap semua orang bersikap benar, hidup dengan iman. Allah tidak ingin orang-orang membusungkan dada dan tidak lurus hatinya. Orang yang sombong, orang yang terlalu percaya diri, ketika terjadi sesuatu selalu mencari alasan untuk kesalahan yang ia perbuat. Tidak mau mengaku dirinya bahwa ia membutuhkan Allah, tidak lurus hatinya. Tapi Habakuk berkata, Allah itu kekuatanku. Habakuk menjadikan Allah sebagai tempat pengungsian, saudaraku. Habakuk berkata lagi, Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Apa maksudnya? Rusa adalah binatang cekatan, saudara. Binatang yang punya kaki yang kokoh, sehingga ia dapat segera melepaskan diri dari pengejarnya. Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya apa? Menggambarkan seseorang yang sangat yakin bahwa Allah yang memimpin umatnya melalui semua pencobaan adalah Allah yang akan memberikan jalan keluar dari semua pencobaan, sehingga kita bisa menanggungnya. Amin. Seperti kaki rusa bicara soal kecakapan, ketangkasan, kemampuan, tangguh, saudaraku. Habakuk berkata lagi, Tuhan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Berjejak di bukit artinya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan Allah membuat umatnya berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, menikmati berkat-berkat Tuhan.
Ada ayat firman Tuhan lagi bilang, Tuhan perisai perlindungan, pedang kejayaan. Tuhan akan membuat umatnya berjejak di bukit-bukit musuh. Artinya apa? Berjejak di bukit, itu Tuhan memberi kekuatan. Tuhan mengikat pinggang kita ke perkasaan, di mana kita bisa mengalahkan musuh dan akhirnya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, mari andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan. Tuhan berkata kepada Nabi Zakaria, tersampaikan pada Zerubabel, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh rohku, kata Tuhan. Kita harus belajar, saudaraku, tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Paulus berkata, aku suka dalam kelemahan, sebab kalau aku lemah, maka aku kuat oleh kasih karunia Tuhan. Andalkan Tuhan, jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatanmu, maka engkau akan bersuka cita. Yang ketiga, saudaraku, kita belajar Habakuk apa? Saudara perhatikan, dalam ayat-ayat terakhir, Habakuk berkata, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ia mengajak semua orang percaya untuk menyanyikan mazmur pujian, dipimpin pemimpin biduan, diiringi oleh pemain musik kecapi. Habakuk adalah seorang yang memuji, menyembah Tuhan. Sebab Habakuk yakin bahwa umat Yehuda yang akan tersisa dari serbuan Babel akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Di tengah-tengah dosa dunia dan hukuman Allah, Habakuk telah belajar untuk hidup dengan iman kepada Allah, mempercayai kebijaksanaan jalan-jalan Tuhan. Jadi kita belajar, saudaraku, apapun keadaanmu, pandanglah Tuhan dengan mata iman dan percaya, serahkan masa depanmu kepada Allah. Bagaimana caranya? Memuji menyembah Tuhan. Ketika saudara dan saya memuji menyembah Tuhan, kita tidak sedang fokus dengan masalah yang kita alami. Kita fokus kepada Allah. Ketika saudara dan saya memuji menyembah Tuhan, itu bukan berarti kita menganggap tidak ada masalah, menganggap enteng masalah, tapi kita sedang fokus kepada Allah yang sanggup, yang lebih dari cukup untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Haleluya. Saudaraku, bangkit di atas keadaanmu, bersuka cita di atasnya. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera, kuasa oleh Roh Kudus. Hidup dalam pujian penyembahan, saudaraku. Ada kuasa dalam pujian. Daud berkata, 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Dan Daud mengalami kuasa pujian itu, saudaraku. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersyukur. Mengucap syukur itu bukan bergantung pada apa yang ada dalam tanganmu, tapi itu bergantung pada apa yang ada dalam hatimu. Apakah hatimu mau menyembah Tuhan? Apakah hatimu percaya kepada Tuhan? Mari saudaraku, pujilah Tuhan. Nama Habakuk, saudaraku, itu punya arti rangkul. Jadi pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang pertama, untuk kita bisa bersuka cita di masa sukar. Yang pertama, rangkul Allah lewat imanmu, percaya kepada Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, rangkul Allah sebagai sumber kekuatan. Jadikan dia kekuatanmu, saudaraku. Maka Tuhan akan membuat kakimu seperti kaki rusa. Engkau akan cekatan, kokoh, tangguh menghadapi apapun. Engkau akan berjejak di atas bukit-bukitmu, mengalahkan musuh, menikmati berkat Tuhan. Yang ketiga, rangkul Allah, saudaraku, dengan pujian penyembahan. Ada lagu zaman dulu dari Habakuk pasal 3 ini, saudaraku. Sekalipun pohon ara tak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi terlepas dari kandangnya, namun aku tetap bersuka di dalam Allah yang menyelamatkanku. Tetap bersuka cita di masa sukar, saudaraku. Pertama, percaya kepada Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Yang ketiga, hidup dalam pujian penyembahan.
maka engkau akan mengalami sukacita dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang menyelamatkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak melihat kondisi kami, sebab orang yang benar itu hidup oleh percayanya. Kami percaya kepadamu Tuhan, kami percaya pada firman Allah, dan kami menjadikan Engkau sebagai kekuatan kami. Kami tidak andalkan kekuatan kami, sebab firman mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau membuat kaki kami seperti kaki rusa, yang cekatan, yang kokoh, yang tangguh, yang bisa melewati setiap permasalahan hidup. Dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Tuhan juga membuat kaki kami bisa berjejak di bukit-bukit kami. Kami bisa mengalahkan segala musuh. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Dan kami mau Tuhan memuji menyembah Engkau. Kami tetap menyanyi, meninggikan nama Tuhan. Apapun terjadi dalam hidup ini, kami tetap menyembah kepadamu Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami mohon berkat-Mu atas umat-Mu. Biar Engkau memberkati gereja-Mu Tuhan. Engkau menuntun kami, supaya kami semua Tuhan menjadi orang-orang yang makin hari makin mengenal Engkau. Tetap kuat dan bertindak memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati para pemimpin jemaat-Mu Tuhan. Untuk hamba-Mu Pak Satria bersama para penatua, berkatilah, pimpinlah Tuhan gereja-Mu ini. Bersama kami semua Tuhan, umat-Mu boleh memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Bethel Indonesia. Tuhan memberkati ketua umum, para pengurus BPH, para pengurus BPD semua Tuhan. Para pejabat-Mu, berikan hikmat, berikan tuntunan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Bogor. Biar Tuhan memberikan shalom Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan di kota kami. Datanglah kerajaan-Mu di kota Bogor Tuhan, jadi kehendak-Mu. Tahan tinti kami juga berdoa Tuhan untuk pejabat pemerintah, untuk Presiden Pak Jokowi, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, semua pejabat pemerintah, di eksekutif, legislatif, yudikatif, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan kami percayakan. Kami berdoa ya Allah, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bekerja. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Allah, terima berkat dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.